Selamat sore kepada semua. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2567, yang merupakan hari terakhir tahun ini. Saya ingin berbicara tentang inti kehidupan untuk kesadaran yang tercerahkan, menuju inti kedamaian sejati. Inti kehidupan kita, ketika kita menyadarinya, akan membebaskan kita dari penderitaan sepenuhnya. Ini adalah hal yang bersifat internal, bukan eksternal. Ini adalah tentang pikiran yang terjaga di dalam diri kita. Ketika kita mengenal unsur asli kita, yang merupakan unsur kehidupan tanpa bentuk, tidak bergerak, tidak lahir, tidak mati, tidak gelap, tidak terang, adalah unsur yang murni dan jernih. Dalam unsur ini, tidak ada tubuh, tidak memerlukan tubuh, tidak memerlukan suara untuk berkomunikasi, tidak memerlukan gambaran mental, tidak memerlukan perasaan apapun, tidak memerlukan persepsi atau ingatan atau makna apapun. Dalam unsur ini, kita adalah unsur yang murni dan jernih, yang menyatu dengan kekosongan yang jernih di seluruh alam semesta. Namun, kita tidak mengenal unsur murni ini, yang merupakan asal-usul kita. Inilah sebabnya kita terus-menerus terlahir tanpa akhir. Tidak terlahir adalah hal yang sangat penting. Karena ketika tidak terlahir, kita tidak menderita. Kita menderita karena kita terlahir. Hal ini telah saya jelaskan dalam setiap rekaman, dengan harapan agar kita semua mendengarnya. Sejak kecil, semua orang dapat mendengarnya. Saya ingin agar rekaman yang saya buat ini menjadi bagian dari kurikulum di setiap sekolah, dari anak-anak hingga remaja. Ketika kita, baik anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, semua gender, semua aliran, semua agama, semua suku, semua ras, semua negara di dunia ini, saling berbagi dan mendengarkan, berlangganan untuk mendengarkan setiap hari dari bangun tidur hingga tidur lagi, mendengungkannya terus-menerus, kita akan mulai memahami, mulai menemukan dasar-dasarnya. Kita akan mulai berbalik arah untuk menyadari diri kita sendiri, setelah kita belajar banyak hal dari luar sepanjang hidup kita. Kita akan mulai mengubah cara kita untuk terjaga di dalam. Unsur kehidupan kita mulai terjaga. Kita akan mulai melihat kebenaran. Kita akan mulai melihat bahwa suara yang berbicara di dalam diri kita, yang sebelumnya tidak kita perhatikan, atau mungkin beberapa orang melihatnya tetapi tidak kita coba. Perhatikan suara yang berbicara di dalam. Unsur kehidupan ini bisa disebut sebagai jiwa atau pikiran. Jiwa atau unsur kehidupan kita ini tidak memiliki mulut. Apakah kita tahu itu? Dia tidak punya mulut, namun ada suara yang terdengar di dalam. Suara ini disebut pikiran, bukan? Pikiran yang sedang berbicara terus-menerus di dalam hati. Coba perhatikan baik-baik, kita akan melihat bahwa kita hanyut dengan suara yang berbicara di dalam pikiran kita tanpa henti, seperti kita sedang berbicara. Lalu kita lihat bahwa yang berbicara itu bukan kita, tetapi adalah gejala yang bergelombang di dalam, gejala yang berbentuk suara yang muncul secara alami, tanpa ada wujud, tak dapat diraba, dan tak ada siapa yang memiliki suara atau gelombang pikiran ini. Jika kita perhatikan dengan hati-hati dan memahami hal ini, kita akan melihat bahwa suara yang berbicara itu bukan diri kita, melainkan gejala dari unsur kehidupan. Seperti halnya matahari, yang memiliki sifat mengeluarkan cahaya, panas, gelombang elektromagnetik, dan medan magnet, sifat-sifat ini adalah gejala yang muncul dari matahari. Sifat-sifat tersebut bukanlah matahari itu sendiri, tetapi adalah ciri khas yang dimiliki matahari, yang memberi cahaya dan kehangatan bagi planet-planet di sekitarnya. Begitu pula, unsur kehidupan kita adalah unsur yang berasal dari awal, unsur yang ingin belajar. Unsur kehidupan ini tidak memiliki bentuk. Mari kita bayangkan bahwa unsur kita tidak berbentuk. Kita adalah unsur kehidupan yang tanpa bentuk. Cobalah untuk merasakannya, tidak perlu berpikir, tidak perlu mengingat. Ikuti apa yang saya katakan, hanya mengikuti saja. Apa yang saya katakan, ikuti dengan hati dan pikiran. Saya akan membawa kita kembali ke rumah, kembali ke unsur kehidupan kita yang murni dan bersih seperti dahulu. Kami menutup mata. Saat menutup mata, kita hanya menggunakan perasaan, tidak perlu berpikir,
tidak perlu mengingat. Saat menutup mata, apakah kita merasakan hidup? Di sini tidak ada bentuk, tubuh kita telah hilang. Gunakan perasaan, meresapi dan memahami dengan mendalam, tanpa ragu, tanpa berpikir. Hanya gunakan perasaan, seperti saat kita baru dilahirkan. Pada saat itu, kita belum memiliki pemikiran, belum tahu cara berpikir, tidak ada bahasa, tidak tahu bagaimana cara berpikir. Saat itu hanya ada pengetahuan, pengetahuan tanpa wujud, pengetahuan yang tidak memiliki cerita. Kita tahu bahwa ada kehidupan, tapi tidak tahu apa yang kita ketahui. Seperti saat kita membuka mata dan melihat, tapi tidak tahu apa yang kita lihat. Kita mendengar suara, tapi tidak tahu apa yang kita dengar. Namun, pengetahuan itu adalah pengetahuan bahwa kita hidup, mengetahui bahwa kita sedang menerima sesuatu, tetapi belum bisa memahaminya. Kita kembali menjadi seperti saat kita baru dilahirkan. Cobalah, tutup mata, dan amati. Tidak perlu berpikir, tidak perlu menggunakan otak. Mulailah dengan merasakan. Rasakan bahwa saat ini kita hidup, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Ini adalah keadaan tanpa apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada pemikiran, tidak ada cerita, tidak ada gambar, tidak ada emosi. Semua emosi yang pernah marah, menderita, hilang. Semua emosi yang pernah bahagia atau cerita-cerita baik yang pernah kita alami, atau cerita buruk yang pernah kita alami, semuanya hilang. Di sini tidak ada, bahkan nama dan nama belakang kita pun hilang. Hanya amati, gunakan perasaan saja. Perasaan ini menyatu dengan elemen kehidupan yang tidak ada apa-apa di sini. Kita tidak perlu menggunakan otak, tidak perlu berpikir, hanya gunakan perasaan yang mengikuti dengan baik. Inilah kenyataan, kenyataan yang tidak membutuhkan bahasa. Kenyataan ini hidup, tetapi tidak berbentuk. Kenyataan ini tidak memiliki cerita. Tidak ada bagian yang mengatakan bahwa kita adalah manusia. Inilah kenyataan. Ia menyatu dengan segala sesuatu. Kenyataan ini tidak ada yang menunjukkan bahwa kita memiliki nama atau identitas. Seolah-olah kita tidak pernah memiliki bentuk. Bagaimana mungkin kita memiliki nama atau identitas? Di sini, kita tidak pergi kemana-mana. Karena ia menyatu dengan segala sesuatu. Tidak ada ruang, ia adalah segalanya. Tidak ada waktu, amati dengan baik, di sini tidak ada waktu. Hanya gunakan perasaan, tidak ada jarak, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada bahasa, tidak ada cerita, tidak ada apa-apa. Ini murni dan jernih dengan sendirinya. Perhatikanlah, siapa yang merasakan ketulusan yang kosong, cobalah untuk memahami bahwa itu adalah kebenaran. Memahami kebenaran dengan perasaan diri sendiri, dengan elemen kehidupan, tanpa harus bergantung pada bahasa atau cerita apapun. Cukup ikuti perasaan saat merasakan ketidakadaan, ringan, bebas, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada saudara atau keluarga sama sekali, karena tidak ada bentuk atau wujud. Dari mana datangnya saudara atau keluarga? Tidak ada makhluk di sini, tidak ada orang di sini. Bahkan dunia ini pun tidak ada. Ada kehidupan, tetapi tanpa bentuk, tanpa cerita, tanpa penderitaan, bahkan tidak ada kebahagiaan yang datang dari tercapainya keinginan. Hanya ada kemurnian dari unsur kehidupan yang bersatu dengan segala sesuatu. Perhatikan dan masuki kebenaran ini, sebuah kebenaran yang tidak memerlukan bahasa untuk dijelaskan, tidak memerlukan bahasa semu apapun. Hanya perasaan yang mengarah pada kebenaran ini, bahwa unsur kehidupan ini tidak memiliki bentuk, ia bukan sesuatu, dan tidak terkait dengan apapun. Tidak ada orang tua yang menciptakan unsur kehidupan yang murni ini. Tidak ada yang bisa menciptakan hal ini. Ini adalah alam yang ada sebelum segala sesuatu. Karena alam ini tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, tidak pergi dan tidak datang, bersatu dengan segala sesuatu. Kehidupan murni yang asli ini bebas dari penderitaan sepenuhnya. Di sini, tidak ada bahasa yang mengatakan ini adalah kita. Tidak ada titik yang menunjukkan bahwa ini adalah kita. Hanya ada perasaan tentang kehidupan yang tak berbentuk. Inilah unsur kehidupan yang asli, unsur asal kehidupan. Kehidupan ini hanya menunggu untuk ditemukan, hanya menunggu untuk terjaga dan mengetahui kebenaran.
Suara yang terdengar adalah tanda yang mendengar dari dirinya sendiri, persepsi dari dirinya sendiri, yang mengetahui dengan sifat alamnya sendiri. Ini tidak ada kaitannya dengan unsur kehidupan yang murni ini. Di mana kita berada, cukup gunakan perasaan untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada yang menunjukkan ini adalah kita. Hanya ada kebenaran, aliran alam yang mengetahui dirinya sendiri, tanpa perlu berusaha untuk mengetahuinya atau berlatih untuk mengetahuinya. Tetapi ia selalu mengetahui dirinya sendiri. Ia mendengar suara dirinya sendiri, dan ini tidak disebut suara. Perhatikanlah, hanya dengan mengamati saja, menggunakan perasaan, sentuhan suara yang menjadi kata-kata, menjadi kalimat. Ia sudah tahu dan kembali seperti semula. Ketika ada suara yang datang, ia tahu miliknya sendiri. Lalu ia tidak menjadi apa-apa, murni, kosong, tidak memiliki bentuk apapun. Alam asli ini tidak perlu dibentuk, tidak perlu dipertahankan. Kita semua adalah unsur kehidupan yang murni, yang tidak terpisah dari segala sesuatu. Ada getaran yang dirasakan, ia tahu dengan sendirinya. Tidak perlu ada yang kita kuasai, tidak perlu dikatakan sebagai apa. Ia tahu miliknya sendiri. Ketika ada bau yang datang, ia tahu miliknya. Ketika ada gambaran yang muncul, ia tahu miliknya. Ketika ada rasa yang datang, ia tahu miliknya. Ketika ada udara dingin atau panas yang menyentuh, ia tahu miliknya. Ia merasakannya sendiri, tahu sendiri, lalu menghilang kembali. Ia adalah alam yang menjalankan tugasnya sendiri. Tidak ada kita yang melakukan apa-apa, tidak ada kita yang memiliki apa-apa. Perhatikanlah hanya dengan perasaan sentuhan itu, perasaan yang adalah unsur kehidupan tanpa bentuk. Tidak perlu berpikir, tidak perlu mengingat, tidak perlu berusaha apa-apa. Hanya merasakannya, lalu tahu sebagaimana adanya. Itu ringan, lapang, nyaman, tidak menginginkan apa-apa, tidak ada kita di dalam alam asli ini. Inilah inti kehidupan, inilah unsur kehidupan, unsur asli yang menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada tubuh, tidak ada yang mengatakan kita adalah manusia. Cobalah lihat, di sini tidak ada yang disebut dengan lengan atau kaki. Mau meletakkan lengan kaki atau tubuh di mana? Dalam kemurnian ini, untuk apa meletakkan tubuh? Dalam kemurnian ini, ia selalu merasakan, tahu dengan alamnya sendiri tanpa perlu berusaha. Dan apa yang ia tahu, tidak ada yang memilikinya. Cukup dengan merasakan, maka akan timbul pemahaman, air mata mengalir, terharu menyadari kebenaran bahwa di mana keberadaan kita. Kita tidak pernah ada sejak awal. Meskipun sekarang ini tidak ada kita, hanya ada arus alam yang dia ketahui dengan pemahaman sendiri. Ini adalah saat di mana unsur kehidupan dalam diri kita terjaga, bangkit dan menyadari kebenaran. Hanya dengan merasakan kebenaran tersebut tanpa perlu penjelasan, seperti seorang bayi yang baru lahir, membuka mata dan melihat segala sesuatu, mengetahui segalanya, tetapi tanpa cerita. Mengetahui tanpa penilaian, kosong dari makna, tanpa memberi nilai pada apapun. Setiap kali unsur kehidupan ini bersemayam dalam tubuh makhluk laut, makhluk darat, burung, atau bahkan menjadi manusia, saat pertama kali, ia akan merasakan seperti ini. Namun tidak ada makna, tidak ada bahasa yang menjelaskan apa yang diketahuinya. Hanya ada unsur kehidupan yang mengetahui. Saat ada suara yang terdengar, ia hanya mengetahuinya saja, tanpa mengerti apa itu. Mata melihat, dan ia tahu, namun tidak tahu apa yang dilihat. Tidak ada emosi, tidak ada perasaan, tidak ada penderitaan. Unsur kehidupan ini hanya ingin belajar, memahami bahwa segala sesuatu bukanlah kita, semuanya tetap menjadi milik mereka sendiri. Alam ini tetap murni seperti adanya, tidak terhubung dengan apapun. Tanpa tubuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penderitaan muncul hanya karena adanya tubuh ini. Ketika tubuh ini ada, kita merasa memilikinya, dan dengan itu kita berjuang untuk mencari makanan bagi tubuh ini. Seperti saat kita dilahirkan sebagai bayi, saat mulai menyadari bahwa kita hidup, kita mulai merasakan sesuatu. Udara menyentuh tubuh kita, kita mulai merasa lapar. Saat itu, kita merasa tidak puas dengan beberapa hal, tertekan oleh udara dan rasa lapar.
Perasaan ini muncul sebagai ketidakpuasan, sebuah emosi yang timbul karena tekanan alam, yang kemudian tercermin dalam ekspresi ketidakpuasan, menangis. Saat menangis, kita merasakan sesuatu yang dipaksa untuk muncul melalui tubuh kita, yaitu tangisan. Kemudian kita diberi susu dari ibu, dan mulai merasakan kepuasan dengan rasa susu tersebut, merasa kenapa kita bisa merasakan ini. Kita mulai bisa merasakan proses menyusui, memori dan pembelajaran kehidupan pun dimulai. Kita mulai menyadari bahwa kita memiliki tubuh dan mulai merasa puas dengan perasaan bahwa susu masuk ke dalam tubuh. Kita merasa nyaman dan puas karena tubuh ini yang kita huni sekarang merasa kenyang, lalu tertidur. Saat tidur, kita tidak tahu kemana perginya diri kita. Apakah kalian menyadari ketika kita tidur nyenyak, pada saat kita tidur dalam, selama itu tidak ada apa-apa. Hanya ada elemen kehidupan seperti sebelumnya, saat kita tidur. Misalnya kita tidur nyenyak selama 5 jam, selama itu kita berada di mana? Tidak ada wujud, hanya ada unsur kehidupan. Saya mengajak kita semua untuk merasakan kehidupan itu, namun tidak ada cerita apapun. Ketika unsur kehidupan terlepas dari tubuh, tidak bisa terhubung lagi dengan tubuh sekitar 5 jam, saat itu yang tersisa hanya unsur kehidupan tanpa bentuk dan tanpa cerita, karena tidak ada alat untuk belajar, karena semuanya terputus. Begitu terputus dari tubuh, tidak ada yang tersisa. Pada saat kita baru lahir, kita tidak memiliki ingatan. Gambaran pun belum bisa muncul karena tidak ada cerita. Ingatan, ketika tidak ada ingatan, kita tidak bisa menarik gambaran apapun. Tidak bisa berpikir juga karena kita belum belajar bahasa. Sampai suatu hari kita tumbuh, kita mulai mengingat segala sesuatu. Kita mulai memahami bahwa kita memiliki tubuh, mulai mengingat bahwa kita berwajah seperti ini, tubuh seperti ini, jenis kelamin ini. Kita mulai mengingat segala sesuatu, mengenal bahwa kita memiliki orang tua, saudara, rumah, tanah, lingkungan di sekitar kita, dunia ini seperti ini. Kita mulai mencatat setiap hal, mencatat gambar, mencatat suara yang kita dengar. Kita mulai mengenali bahwa ini adalah orang tua kita tahu bahwa kita laki-laki atau perempuan, kita mulai mengetahui nama kita, karena kita dipanggil dengan nama tersebut setiap hari sampai kita mengingatnya. Kita mulai memahami bahwa kita memiliki tubuh ini, kita mulai berbicara, memahami bahwa kita bisa berbicara seperti suara yang keluar dari mulut saya sekarang. Suara ini bukan suara orang lain, dan ini bukan hanya suara. Saat ini kita sudah terbiasa menggunakan suara ini, sampai akhirnya terbiasa. Pada awalnya kita tidak pernah bergantung pada hal-hal ini. Kami adalah elemen kehidupan yang sangat murni, tanpa bentuk, rupa, suara, gambar, perasaan, atau gejala apapun. Hanya ada alam semesta. Ketika terjadi interaksi, kami hanya tahu tanpa adanya kita yang mengetahui. Pada dasarnya, dalam elemen murni ini tidak ada apa-apa, ini adalah elemen asal-usul. Namun, karena elemen kehidupan ini ingin belajar, ketika ia tinggal dalam wadah makhluk air, darat, udara, dan menjadi manusia, ia mulai belajar. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah elemen kehidupan yang hanya kekurangan pengetahuan? Kekurangan pengetahuan, kekurangan pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang bisa disebut kita. Ketika kita tinggal, kita menderita. Kita terlibat dalam merawat hal-hal ini sampai akhirnya kita melihat kebenaran bahwa segala sesuatu tidak ada yang bisa disebut sebagai kita. Kita harus memulai dengan pengetahuan sendiri bahwa semuanya hanya penderitaan. Ketika kita memiliki tubuh, kita menderita bersamanya. Ketika kita mendengar suara, kita terlibat dengan suara itu. Ketika suara tertentu menyentuh, kita merasa senang, muncul perasaan lainnya, terlibat dengan perasaan itu. Ketika ada suara tertentu yang datang, kita merasa tidak senang, muncul perasaan marah. Suara ini menjadi penyebab kebingungannya ketika kita tinggal bersama suara ini. Kita percaya kita sedang berbicara, tapi jika kita memahami bahwa suara ini hanya fenomena yang bekerja dengan sendirinya, bukan kita,
maka gambaran dalam pikiran itu hanya berfungsi sendiri, bukan kita. Suara ini juga tidak memiliki bentuk. Suara ini ada di mana-mana, tidak bisa diraba, hanyalah fenomena yang bergetar di luar elemen kehidupan. Begitu juga gambaran dalam pikiran itu bergetar dengan sendirinya, merupakan gambaran yang muncul dengan sendirinya. Perasaan juga merupakan fenomena yang bergetar dengan sendirinya. Ketika elemen kehidupan kita menyadari dan melihat bahwa fenomena-fenomena itu bukan kita akan memahami bahwa penderitaan kita muncul karena kita melekat pada tubuh ini. Ketika memiliki tubuh, kita harus mencari makanan, berjuang untuk mendapatkannya, dan itu hanya membawa penderitaan. Sepanjang hari, kita terlibat dengan berpikir, mengingat, menggunakan perasaan, bertengkar, berbicara tentang berbagai hal. Telinga harus mengingat berbagai hal, memahami banyak hal, berjuang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Semua itu ada di luar sana, bukan elemen kehidupan yang ada di dalam. Kita mencari segala sesuatu di luar sana, kita percaya bahwa kita adalah manusia sejati. Kami percaya bahwa kita harus mengingat segala sesuatu, harus mengingat semuanya agar kita bisa berpikir, agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di luar diri kita. Kita harus menyelesaikan segala hal agar menjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, agar itu membawa perasaan puas, perasaan bahagia. Tidak boleh ada perasaan penderitaan. Namun tahukah kamu, perasaan bahagia dan perasaan penderitaan, atau cara berpikir, cara membayangkan apapun, semuanya hanya merupakan gelombang di sekitar unsur kehidupan. Padahal unsur kehidupan itu sendiri tidak ada apa-apanya. Ia adalah unsur yang tidak berbentuk, sangat murni, menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Tubuh kita pun tinggal di dalam ruang kosong yang jernih. Suara ini juga berada di dalam ruang kosong yang jernih. Imajinasi, perasaan, kesadaran, semuanya juga berada dalam ruang kosong yang jernih. Namun dalam ruang kosong yang jernih itu, ia tidak menjadi apa-apa, tidak terkait dengan apa-apa. Tidak ada penderitaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada perasaan apapun. Hanya ada kejernihan, kemurnian. Di sini, tidak ada penderitaan sama sekali. Ini saya jelaskan secara ringkas. Jika unsur kehidupan belum memahami bahwa dirinya adalah unsur yang murni, masih bergantung pada tubuh, suara, imajinasi, perasaan, dan kesadaran, maka ia akan terus terjebak dalam kekacauan dengan hal-hal tersebut. Ini seperti jika kita sedang sendiri, tidak ada apa-apanya, tenang-tenang saja. Tapi kemudian datanglah seekor anak anjing lucu, 8 ekor. Mulailah kita menjadi sibuk. Begitu anak-anak anjing datang, kita harus merawat mereka, mencari makanan untuk mereka, sedangkan uang pun tidak banyak. Kita harus mencari makanan, susu untuk mereka. Mereka berlarian, buang air, pipis di mana-mana. Kita harus membersihkannya, menidurkannya, merawatnya, mencari makanan lagi. Wah, ini menjadi beban, bukan? Apakah kita tahu apa itu beban? Kita harus berjuang merawat 8 anak anjing ini. Mereka mulai tumbuh besar, menjadi nakal, berlari-lari, menggonggong. Dulu tenang, sekarang sudah menjadi kacau karena 8 anak anjing ini. Mereka menggonggong keras, menggigit sana-sini. Mereka sudah bukan anak anjing lagi, mereka sudah besar. Mereka juga buang air, pipis, dan kita harus mencari makan untuk mereka. Setiap hari, kita sangat sibuk merawat 8 anak anjing ini sampai mereka tumbuh menjadi anjing besar. Mereka menggigit sana-sini, mereka pergi menggigit orang, kita harus mengikat mereka. Mereka terus menggonggong, kita harus mencari makanan lebih banyak lagi. Diri kita sendiri pun sudah kesulitan, apalagi mencari makanan untuk 8 anjing ini. Mereka sudah besar, makan banyak, dan mereka juga ingin berkembang biak. Mereka sibuk dengan membuat keluarga mereka sendiri. Wah, kita pun jadi tidak punya waktu untuk mencari makan, karena mereka makan banyak sekali. Mereka sangat sibuk, dan terus buang air. Kita berusaha berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Kami berbicara dengan bahasa yang berbeda. Apakah kita merasa ini beban? Dari yang awalnya tenang,
kini menjadi kacau. Sama, tahukah kamu bahwa unsur kehidupan datang untuk tinggal dalam wadah tubuh guna belajar? Disinilah, belajar bahwa segala sesuatu adalah beban. Bukan kita, tetapi kita justru memegang dan menganggap bahwa kita adalah manusia, kan? Kita menganggap kita adalah pria atau wanita karena kita diajarkan sejak kita lahir. Semua orang, yang juga merupakan unsur kehidupan, kita semua adalah jiwa, adalah pikiran, adalah unsur kehidupan yang kosong, jernih. Unsur kehidupan kita ini, masing-masing tinggal di tubuh makhluk laut, makhluk darat, burung, makhluk manusia, di seluruh dunia. Misalnya, ada 1 juta makhluk hidup di dunia ini, unsur kehidupan tinggal dalam berbagai tubuh wadah. Ada makhluk kecil di bawah tanah, di laut, di udara, di darat, ada burung, ada makhluk kecil di udara. Semua ini penuh dengan jiwa yang merupakan unsur kehidupan yang tinggal di wadah yang berbeda-beda, tak terhitung, seperti infinity. Masing-masing mencari makan, masing-masing ingin belajar dan menemukan jawaban tentang siapa mereka sesungguhnya. Saat ini kita semua terjebak juga, semua jiwa saling mengajarkan satu sama lain. Saat kita baru lahir, kita diajarkan untuk memanggil mereka ayah ibu, saudara, paman, bibi. Kita diajarkan untuk makan, berbicara, berpikir, mengingat. Kita diajarkan untuk mencari makan. Kita diajarkan untuk hidup. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kita adalah manusia, kita punya nama, kita punya marga, kita punya rumah, mobil, keluarga, segala sesuatu. Kita harus berjuang bersama untuk mencari makan. Kita diajarkan untuk membantu satu sama lain agar tubuh ini bisa hidup, karena ini adalah kita. Kita diajarkan untuk percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh kita. Ketika pergi ke sekolah, kita diajarkan untuk berpikir, untuk mengingat, untuk berpikir, untuk mengingat segala sesuatu agar bisa hidup di dunia ini. Karena semua orang mengajarkan bahwa kita adalah pria atau wanita, kita adalah manusia, kita harus memakai pakaian ini, berpakaian begini, berbicara begini, jangan lakukan itu, lakukan ini. Hukum kita seperti ini, sistem sosial kita begini. Kita diajarkan untuk hidup dalam batasan, seperti berada dalam sangkar. Kita terperangkap dalam tubuh ini tanpa sadar. Kita terperangkap dalam dunia ini, dalam aturan-aturan, tradisi dan budaya tanpa sadar. Semua orang percaya seperti ini, berpegang pada ini, bahwa setiap orang adalah manusia, ini adalah tubuh kita. Sekarang mari kita buktikan bersama, jika tubuh ini adalah tubuh kita, bisakah kita mengatakan bahwa tubuh ini tidak akan menua? Bisakah kita mengatakan bahwa tubuh ini tidak akan sakit? Bisakah kita mengatakan tidak ada rasa sakit, tidak pewi di ruksmi? Sekarang beberapa orang mulai mengalami kanker, ada yang mulai mengalami kanker, ada yang mulai memiliki masalah lambung, ada yang memiliki masalah tulang, ada yang memiliki alergi berat, ada yang memiliki masalah dengan sistem darah, ada yang mengalami pusing, ada yang tekanan darah tinggi, ada yang memiliki kadar kolesterol dan lemak dalam darah tinggi, ada yang sering merasa sesak di dada, ada yang makan sedikit saja dan langsung pusing atau pingsan, ada yang terkena diabetes. Kita mulai menghadapi banyak penyakit, terutama orang dewasa yang mulai sakit di sana-sini dan merasa tubuh tidak bertenaga seperti dulu. Mereka merasa tidak kuat lagi, tubuh ini seperti sedang berhenti berfungsi, dan beberapa orang mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan bertahan hingga besok. Akhirnya tubuh ini pun berhenti berfungsi. Tubuh ini tidak bisa bertahan lama. Misalkan tubuh ini hanya bisa bertahan selama 5 hari, misalnya. Ketika energi kehidupan atau yang kita sebut jiwa atau roh datang ke dalam tubuh ini harus segera tumbuh, berkembang. Ketika tumbuh sampai usia tertentu, tubuh ini mulai membutuhkan untuk berkembang biak, dan akhirnya mulai sakit dan mati karena memang tubuh ini hanya bisa bertahan selama 5 hari. Energi kehidupan, atau kita sebut roh atau jiwa kita, tinggal di dalam wadah, entah itu hewan laut, hewan darat, atau burung. Kita harus makan mereka, anggaplah kita sebagai makhluk manusia. Kita harus mencari makan,
kita makan baik dari tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Terkadang kita menjadi makhluk air, yang harus dimakan oleh mereka. Mereka memakan kita merasa sakit, kita merasa terluka, kita marah. Apakah kita membenci mereka saat mereka datang memukul kita untuk menjadikan kita makanan mereka? Kita merasa sakit, kita merasa terluka, kita marah. Perasaan-perasaan ini akan berkembang menjadi energi yang keluar dari unsur kehidupan kita. Unsur kehidupan kita menciptakan energi kebencian, kemarahan, atau energi yang penuh cinta dan ketergantungan. Ini akan menciptakan energi yang saling menarik, mengikat satu sama lain, dan menganggap diri kita sebagai sesuatu tersebut. Kamu memukulku, kamu menyakitiku, kamu akan rasakan balasannya suatu hari nanti. Kita tinggal dalam wadah ini, dan kita dipukul. Karena kita merasa wadah ini milik kita marah, kita membenci, kita penuh dendam. Suatu saat nanti, aku akan buat kamu merasakan penderitaan yang luar biasa, selamanya. Kita saling membenci atau sebagian dari kita penuh cinta. Aku akan mencintaimu, akan bersamamu, aku akan membalas budi baikmu sepanjang waktu. Kita masing-masing menciptakan energi positif dan negatif, baik dan buruk, kebahagiaan dan penderitaan. Kita menciptakan energi seperti ini, saling bergantung, marah, dan saling terikat, hingga kita dilahirkan saling terhubung sebagai musuh, teman, orang tua, saudara, atau bahkan orang yang saling menghancurkan satu sama lain. Seperti kita semua hari ini, kita saling berebut tanah, meskipun tanah ini milik dunia ini. Tapi kita saling merebut tanah, lalu meledakkan bom dan saling menghancurkan. Pihak yang dihancurkan akan marah dan membenci pihak lainnya. Tubuh ini tidak bertahan lama. Mungkin di kehidupan berikutnya, saya akan dilahirkan untuk menghancurkanmu, atau di kehidupan berikutnya saya akan dilahirkan untuk membunuh dan membuatmu menderita. Mungkin di kehidupan berikutnya saya akan dilahirkan untuk mencintaimu dan membalas kebaikanmu. Kita semua menciptakan makna, menciptakan suara. Kita menggunakan suara ini untuk menciptakan arus energi yang saling terkait. Suara ini adalah gejala dari elemen kehidupan. Imajinasi juga adalah gejala dari elemen kehidupan. Perasaan-perasaan juga adalah gejala dari elemen kehidupan, dan gejala-gejala elemen kehidupan ini menciptakan banyak cerita. Bahkan suara ini mengatakan bahwa ini adalah lengan kita. Pernahkah kita memperhatikan, tubuh ini tidak berbicara? Cobalah lihat tanganmu sendiri, lihat kakimu sendiri. Ia tidak mengatakan bahwa ini adalah kaki kiri atau kaki kanan, ia tidak mengatakan bahwa ini adalah tangan kiri atau tangan kanan. Ia tidak mengatakan bahwa ini adalah ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, atau jari kelingking. Pernahkah kamu menyadari itu? Tidak ada yang berbicara, tetapi suara yang kita ucapkan ini, suara yang kita pikirkan, suara yang kita ucapkan, menciptakan banyak cerita. Suara ini, inilah yang mengalir bersama kita percaya bahwa suara ini adalah diri kita. Bangunlah, kita adalah elemen kehidupan yang kosong, murni, dan tidak ada apa-apa. Suara ini hanyalah alat yang diciptakan saat kita dilahirkan dan mulai menggunakan suara ini, mulai berbicara, lalu kita memberikan makna, kita memberi nilai bahwa ini adalah tubuh kita. Lihatlah dengan seksama, apakah ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu milik kita? Apakah ada yang mengatakan bahwa ini adalah tangan atau kaki? Lihatlah pohon itu, apakah pohon itu mengatakan bahwa itu adalah pohon mangga? Apakah ia mengatakan bahwa itu adalah pohon asem? Apakah ia mengatakan bahwa itu adalah tumbuhan atau sayuran? Lihatlah segala sesuatu, apakah segala sesuatu itu mengatakan bahwa itu adalah mobil, jendela, dinding, atap, rumah? Apakah ia mengatakan bahwa itu adalah hewan air, hewan darat, burung, langit, bumi, atau pohon? Apakah ia mengatakan bahwa itu dekat atau jauh? Lihatlah segala sesuatu, apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu memiliki bahasa? Hanya ada suara yang kita pikirkan, kita berpikir, kita memberi nilai dan makna pada suara itu.
Suara itu memberi penamaan dan makna kepada segala hal, seperti pohon ini adalah pohon ketapang, pohon mangga, pohon tebu, ini adalah dinding, ini adalah jendela, ini adalah kipas angin. Suara ini memberi nilai dan makna, memberi definisi kepada benda-benda untuk digunakan di dunia ini, untuk digunakan di dunia ini, kan? Anggaplah tubuh adalah sesuatu yang muncul di dunia ini, tinggal di dunia ini, dapatkah kita memahami bahwa itu adalah milik dunia ini? Bukan kita, suara ini hanyalah alat untuk berkomunikasi di dunia ini, bukan diri kita. Suara yang sedang berbicara ini bukan suara kita. Itu hanya fenomena yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia. Kita adalah unsur kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Pikiran adalah fenomena yang digunakan di dunia ini. Emosi juga adalah fenomena yang digunakan di dunia ini. Bahkan kesadaran ini juga merupakan fenomena yang digunakan di dunia ini. Kita hanya perlu melihat dan menyadari bahwa kita adalah unsur kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Ketika kita mengamati diri kita, unsur kehidupan bangun dan kita tahu di dalam diri kita melihat fenomena yang kita ketahui, kita melihat fenomena yang sedang berbicara, kita mendengar suara yang memberi makna kepada segala hal. Lihatlah, tubuh ini bukan tubuh kita, dan suara ini mengatakan bahwa kita adalah pria, kita adalah wanita. Tunggu dulu, unsur kehidupan tidak pernah menjadi pria atau wanita. Kita tidak pernah terlahir di dunia ini. Kita bukan manusia, hanya ada suara ini yang mengatakan bahwa kita adalah ini dan itu. Ketika kita adalah makhluk air, kita mengatakan bahwa kita adalah makhluk air. Kita mengikuti tubuh, mengikuti makna yang diberikan, bahwa kita adalah makhluk air. Sekarang kita adalah makhluk bawah tanah, seperti cacing tanah. Sekarang kita adalah makhluk di darat, seperti harimau, anjing, kucing, babi, ayam, singa, anjing yin, rusa. Ini adalah kita. Kita percaya bahwa kita adalah makhluk ini, padahal sebenarnya. Pahami ini dengan baik. Kami percaya bahwa kami adalah makhluk burung. Kami percaya bahwa mereka menyakiti kami. Kami marah pada mereka, kami membenci mereka. Kami percaya bahwa kami harus menyakiti mereka. Kami harus merebut tanah. Kami harus berebut makanan. Ketika kami menganggap diri kami sebagai makhluk apapun, kami menganggap diri kami sebagai manusia, maka kami harus berjuang untuk mencari makan untuk tubuh ini. Marah, benci, membunuh, saling memakan, saling menghancurkan demi mempertahankan tubuh ini. Kami sibuk sejak pagi, bangun pagi-pagi harus segera bekerja, sibuk dengan pikiran dan ingatan. Harus berpikir, sampai menjadi stres, sampai menjadi penyakit saraf, sangat cemas hanya untuk menukar dengan sepiring nasi. Tubuh ini hanya membutuhkan sepiring nasi, tetapi kami berjuang dari pagi hingga malam, bertengkar sampai kerjaan dipikirkan terus sampai menjadi stres, sampai tidur tidak nyenyak, sampai tubuh sakit dan sakit. Beberapa orang untuk menukar sepiring nasi. Tahukah Anda bahwa ketika kita memiliki tubuh, kita hanya akan menderita? Kita sibuk mencari makan untuk tubuh, sibuk mengingat, kita harus mengingat sampai kita menjadi sakit saraf. Kita bermain dengan suara ini, berpikir, tetapi kita tidak tahu bahwa tidak ada yang menjadi diri kita. Suara ini hanyalah gejala yang bergetar. Bisa terlihat bahwa suara yang berbicara ini bukan kita. Itu hanya suara yang berbicara dengan sendirinya. Kita adalah unsur kehidupan yang kosong dan murni. Kita hanya tinggal di tubuh ini. Kita telah berganti tubuh berapa kali, tidak tahu. Kita belajar segala hal di dunia ini. Kita sudah belajar semuanya. Kita pernah sangat kaya. Kita pernah berada di titik terendah. Kita pernah merasa sangat bahagia. Kita pernah menjadi yang terbesar di dunia makhluk laut, di dunia binatang liar, di dunia burung. Kita pernah menjadi yang terbesar di dunia manusia. Kita pernah menjadi semuanya. Kita pernah memiliki keluarga, kita pernah memiliki anak, kita pernah menjadi semuanya. Tetapi ketika tubuh itu mati, unsur kehidupan akan mencari tubuh baru lagi. Namun setiap kali kita mendapatkan tubuh baru, kita mulai belajar lagi, mulai mengingat lagi,
berjuang lagi, dan tubuh ini mati. Unsur kehidupan akan mencari tubuh baru lagi. Lihatlah, kita lahir hanya untuk makan, tidur, dan mati. Lahir hanya untuk makan, tidur, dan mati. Lahir untuk apa ini? Tanyakan, mengapa pikiran atau unsur kehidupan kita harus lahir? Kapan pikiran atau unsur kehidupan ini tidak akan lahir lagi? Intinya adalah seperti ini, unsur kehidupan ini ingin belajar. Kita adalah unsur yang jernih, tanpa bentuk. Kapanpun kita menyadari kebenaran bahwa tidak ada yang benar-benar, kita adalah unsur kehidupan yang kosong, murni, dan jernih. Suara ini, tubuh ini, bukanlah tubuh kita. Karena jika itu tubuh kita, tubuh ini tidak akan menua, tidak akan sakit, tidak akan mati, bukan? Lalu, mengapa kita bodoh hidup dengan tubuh ini? Tubuh ini muncul karena suara ini berbicara. Kita hanyut mengikuti suara ini. Pahami baik-baik, disinilah kat sahai. Ketika unsur kehidupan kita mulai menempel, kita percaya bahwa apa yang kita katakan ini adalah kita yang berbicara. Padahal itu hanya pikiran Timenhit. Cobalah perhatikan dalam hati. Unsur kehidupan sedang terjaga. Lihatlah apa yang ada dalam pikiran. Itu siapa? Cobalah perhatikan. Dari pagi hingga malam, cukup hanya memperhatikan saja. Terkadang saat kita duduk tenang, baru bangun tidur, atau sedang santai, lihatlah. Tiba-tiba muncul pikiran seperti, ingin makan mie, beli mie enak. Lihat suara yang keluar itu. Itu berpikir dengan cara dirinya sendiri. Tidak perlu kita berusaha keras, hanya cukup memperhatikan. Kita menjalani hidup dengan biasa saja, tetapi cukup dengan mengamati dan melihat bahwa itu muncul dengan sendirinya. Ketika kita sedang bekerja, tiba-tiba muncul pikiran, makan mie enak yuk. Kita merasa, seperti, itu berpikir sendiri. Jika kita dapat melihatnya saat itu juga, seperti alam melihat alam, kita hanya cukup memperhatikan, maka unsur kehidupan ini akan segera melepaskan diri dari suara ini. Ketika elemen kehidupan kita mengirimkan aliran energi untuk melekat pada suara ini, pada gambaran mental, pada perasaan, atau pada sensasi, itu sudah melekat dan terjadi dengan sendirinya. Saat ini tidak masalah, kita hanya perlu mengamati. Jika kita mengamati dan menyadari bahwa suara yang kita dengar, gambaran mental yang muncul, perasaan yang timbul, semuanya berjalan dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya, dan hilang dengan sendirinya, maka kita mulai melihat bahwa itu terjadi tanpa campur tangan kita. Ketika kita menyadari bahwa itu terjadi sendiri, elemen kehidupan kita akan mulai terlepas dari pengaruh untuk melekat. Ini seperti kita menarik batang bunga teratai, meskipun ada serat yang masih terhubung, kita mulai menyadari bahwa pikirannya berjalan sendiri, perasaannya timbul sendiri, dan itu menjadi jelas pada saat itu. Seperti serat bunga teratai yang terputus saat kita menariknya, perasaan bahwa pikiran, gambaran mental, dan perasaan bukanlah bagian dari diri kita akan semakin jelas. Itu bukanlah kita, pikiran bukan kita, gambaran mental bukan kita, perasaan ini bukan perasaan kita. Dan perasaan itu tidak memiliki diri atau esensi, begitu pula gambaran mental, dan perasaan itu sendiri. Semuanya hanyalah fenomena yang bergetar di dalam ruang kosong yang jernih. Bahkan saat kita mengetahui, mendengar suara ini, lihat dengan teliti, kesadaran itu hadir dengan sendirinya. Saat ini, kita tidak perlu berusaha untuk mendengar, karena kesadaran itu mendengarnya dengan sendirinya. Itu tahu bau, rasa, atau sensasi sendiri, itu merasakannya dengan sendirinya. Ketika kita melihatnya seperti ini, elemen kehidupan kita akan terlepas, tidak lagi mengirimkan aliran energi untuk melekat pada hal-hal tersebut. Ketika kita benar-benar merasakannya, kita akan merasakan kelegaan, kebebasan, perasaan ringan, dan terang. Kita akan tahu bahwa kita telah berhasil melepaskan diri dari semua itu. Kita adalah elemen kehidupan yang tidak berbentuk, sangat jernih, sangat murni, menyatu dengan segala sesuatu sejak awal. Namun, semua ini adalah ketidaktahuan elemen kehidupan. Elemen kehidupan harus menciptakan aliran dari kondisi-kondisi yang berubah,
dan menciptakan aliran ini untuk menempel pada tubuh. Elemen kehidupan kita harus menempel pada tubuh, menempel pada kondisi-kondisi ini, untuk belajar apa sebenarnya diri kita. Setelah belajar melalui jutaan tubuh, kita telah menjadi segala sesuatu. Kita telah belajar segalanya, kita belajar dunia, kita belajar alam semesta, kita belajar tubuh, tetapi tidak ada yang mengajarkan kita untuk belajar tentang jiwa, yang merupakan asal mula, dasar dari kehidupan, elemen kehidupan yang sejati. Saya datang untuk berbicara, untuk menjelaskan agar kita bisa mengerti. Dengarkan ini dengan hati-hati, bagikan kepada semua orang, dan hidup kita akan berubah. Kita akan tahu apa yang kita cari dalam elemen kehidupan ini. Ia tidak membutuhkan apa-apa, sangat murni, dan bebas dari penderitaan. Begitu kita mencapai pemahaman ini, kita akan hidup di dunia ini dengan damai dan bahagia. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada kekerasan atau penghancuran terhadap sesama. Kita akan saling menghormati, dan tidak akan ada lagi penderitaan. Semua orang akan berbicara tentang apa yang terjadi, air mata mengalir karena kebahagiaan. Ini adalah keajaiban yang muncul begitu saja. Sekarang kita tahu bahwa kita bukan manusia. Rasanya sangat ringan. Beberapa orang bahkan menangis dan berkata, "Saya sangat bahagia, saya telah bebas, saya tidak akan dilahirkan lagi." Semua orang akan mulai berbicara tentang keajaiban elemen kehidupan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kita tahu segalanya tentang dunia ini, tentang alam semesta, tetapi kita belum pernah mengenal elemen kehidupan. Ini seperti dimensi lain, dimensi kosong, yang tidak terikat oleh waktu, tanpa apapun, dan sangat murni. Ia menyatu dengan segala sesuatu, dan tetap seperti itu selamanya. Kita akan menyadari bahwa kita tidak akan lahir lagi. Ini adalah tubuh terakhir yang akan kita huni. Mulai sekarang, kita tidak akan kembali dilahirkan. Inilah inti kehidupan yang akan membawa kedamaian dunia, karena setiap orang tidak akan saling menyakiti lagi. Ketika kita menyadari dalam diri kita tidak akan menghakimi apapun di luar diri. Kita akan menyadari kebenaran yang ada dalam diri kita dan tidak akan kembali lahir lagi. Ketika tidak ada kelahiran, tidak ada tubuh yang ditempati, maka kita tidak akan menderita lagi. Tidak perlu menyakiti sesama lagi. Bahkan jika kita memiliki tubuh ini, kita akan hidup tanpa saling menyakiti, menunggu hari ketika tubuh ini hancur, dan kita tidak akan lahir lagi. Sebarkanlah pengetahuan ini kepada semua orang. Mari kita buktikan dan menangkan permainan ini, sehingga kita bisa memahami kebenaran dari segala sesuatu. Sekarang saatnya untuk mengakhiri, semoga kita semua segera menyadari kebenaran ini. Jika Anda tertarik untuk mempelajari ajaran Dharma untuk pencerahan dan membebaskan pikiran dari penderitaan, hubungi kami melalui ide line @panya9. Terima kasih.